البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Al-Babu Samin, bab yang ke-8, bab Hubbur Rasuli sallallahu alaihi wasallam minal iman. Bab yang membahas bahwasanya kecintaan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bagian dari iman. Yang dimaksudkan dengan bab ini adalah Imam Al-Bukhari ingin menerangkan bahwasanya termasuk dari karakter iman adalah mencintai Rasul. Makanya di sini hubbur Rasul minal iman, khoslatun min khisalil iman, salah satu dari karakter iman. Bahkan ini adalah apa? Termasuk karakter iman yang terbesar. Bahkan ini syarat sah keimanan. Kalau sama sekali seseorang tidak cinta pada Rasul, berarti apa? Imannya rusak. Tapi kalau dia cinta Rasul namun lebih mencintai yang lain, ya dia berdosa, tidak mencapai iman sempurna. Tapi imannya tidak dikatakan apa rusak atau tidak sah. Tetap imannya sah, tetapi berdosa karena mengutamakan yang lain daripada Rasul. Dan alnya di sini ar-Rasul, jelas ini bukan al-istighraqiyah semua Rasul, bukan. Tetapi apa yang dimaksudkan adalah Rasul yang diinginkan, ahdiyah dhihniyah. Kita paham semua mukminin, semua umat ini paham. Ar-Rasul maksudnya adalah Nabi Muhammad bin Abdillah Al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun cinta kepada semua Rasul wajib, tetapi apa? Tetapi yang lebih diutamakan adalah Rasul yang diutuskan kepada kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, dan juga dijelaskan oleh Al-Qadhi Al-Aini di dalam Umdatul Qari. Jadi alnya di sini ahdiyah dhihniyah. Ma'ruf maksudnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk kepada hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, al-hadisur rabi'a asyar, hadis yang ke-14, haddatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aib qala haddatsana Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la yu'minu ahadukum, tidaklah salah seorang dari kalian beriman, hatta akuna ahabba ilaih, sehingga aku lebih dia cintai, min walidihi wa waladih, daripada ayahnya dan daripada anaknya. Baik. Hadis ini kita lihat Imam Al-Bukhari mengatakan haddatsana Abul Yaman. Ini sudah pernah kita lewati biografi ulama yang besar ini di hadis keberapa? Hadis yang ke-7 ketika membahas masalah suratnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-7 haddatsana Abul Yaman Al-Hakam ibnu Nafi'. Nah, maka langsung kita tahu ini adalah Abul Yaman Al-Hakam ibnu Nafi' Al-Himsi, siqatun sabt. Baik, dari apa? Syam. Qala akhbarana Syu'aib. Syu'aib juga telah dibahas pada hadis yang ke-7. Memang sering Abdul Yaman akan mengatakan akhbarana Syu'aib. Syu'aib bin Abi Hamzah Al-Himsi Abu Bishr siqah min asbatin nasfi Zuhri, termasuk murid terbaik dari Az-Zuhri. Cuma kali ini Syu'aib tidak mengambil hadis dari Zuhri, tapi mengambil dari ulama yang lain. Ini menunjukkan walaupun beliau rajin belajar ke Az-Zuhri, beliau juga tidak menyia-nyiakan untuk juga mengambil ilmu dari ulama lain. Baik. Qal haddatsana Abu Zinad. Abu Zinad namanya adalah Abdullah bin Zakwan Al-Madani, siqatun sabtun fatihun sahibus sunnah. Ini memang beliau kualitinya hebat sekali. Hampir semua pengarang kitab
sunan dan kitab-kitab hadis itu akan menukilkan dari beliau karena memang hadisnya banyak, kasirul hadis. Padahal beliau bukan orang Arab. Bahkan pakcik beliau ini adalah Abu Lu'lu' al-Majusi yang membunuh Umar ibn al-Khattab. Disebutkan dalam biografinya, dikatakan demikian. Tetapi ternyata walaupun pakciknya kafir jahat, tapi ternyata anak buah ini baik sekali. Dia seorang muslim, bukan majusi, dan dia ahli hadis besar, ahli fikih. Bahkan dikatakan di dalam biografinya, setelah kibarut tabi'in, tidak ada yang lebih faqih daripada beliau. Tayyib. Ini Abu Zinad. Dan disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnul Mulakin Al-Misri di dalam kitab beliau At-Tawdih Syarah Al-Musnadis Sahih, yaitu Imam Bukhari, Syarah Sahih Bukhari, mengatakan Imam Bukhari mengatakan yaitu kelafatnya kalau tak salah, silsilah Dhahabiyah itu adalah Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Rantai emas, yaitu sanad terkuat di dunia ini. Walaupun ini khilaf, ulama berselisih, tapi termasuk terkuat adalah ini, Abu Zinad dari A'raj dari Abi Hurairah. Adapun kalau Imam Al-Hakim An-Naisaburi di dalam Ulumil Hadis, beliau, ana dulu baca, beliau membagi-bagi kalau rantai ke Abu Hurairah memang yang terkuat adalah ini, Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Adapun kalau rantai terkuat ke Ibnu Umar, kata Imam Al-Bukhari siapa? Yaitu Malik Malik an-Nafi' an Ibni Umar. Jadi masing-masing sudah punya jalur sendiri-sendiri. Ini termasuk jalur terkuat. Jalur ke Abu Hurairah, Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Tayyib. Beliau Madani. Kemudian anil A'raj, Al-A'raj maksudnya di sini adalah Abdurrahman bin Hurmuz Al-Madani, siqatun sabtun imam. Walaupun yang lain lebih hebat dari beliau, murid Abu Hurairah terbaik adalah Sa'id ibn Musayyab. Ya, jarang ada yang mampu mengalahkan Sa'id ibn Musayyab. Tapi Al-A'raj termasuk terkuat. Makanya Imam Al-Bukhari menjadikan ini sanad terkuat. Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. A'raj tadi siapa? Abdurrahman ibnu Hurmuz. Kunyah beliau Abu Dawud Al-Madani. Dan disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Mulakin di dalam kitab beliau yaitu At-Tawdih, di Kutubus Sittah satu-satunya yang punya, yaitu dalam Kutubus Sittah nama Abdurrahman bin Hurmuz hanya beliau saja, Al-A'raj ini. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah sudah sering kita lewati ya. Di hadis keberapa kita pernah melewati hadis Abi Hurairah? Sambil murajaah hadis Abi Hurairah kita dapatkan pada waktu hadis nomor berapa dulu itu ya? Hadis ke-9. Hadis ke-9 yaitu apa? Al-imanu bid'un wa situna syu'bah, ya Abi Hurairah. Ma'ruf, dia adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi Al-Yamani. Baik. Di sini beliau meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersumpah, fawalladzi nafsi biyadih, maka demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnul Mulakin di dalam kitab beliau At-Tawdih. Demikian pula dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Demikian pula dijelaskan oleh Al-Qadhi Al-Aini dalam Umdatul Qari. Ini menunjukkan apa? Jawazul halif min ghairi ayyus tahlaf. Boleh bersumpah tanpa dimintai sumpah, li ta'kidil kalam, untuk menguatkan pembicaraan. Atau kata Ibnu Mulakin li muhim, untuk suatu perkara yang penting. Nabi jelas terpercaya. Mukmin itu pasti percaya kepada berita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dia memang mukmin. Tetapi walaupun demikian, tetap Nabi sampai bersumpah, menunjukkan apa yang akan beliau ceritakan ini perkara yang memang sangat besar nilainya. Ternyata Nabi bersumpah untuk membahas apa? Ini nanti berikutnya. Dan dalam hadis ini ada dalil bahwasanya Allah itu memiliki tangan. Fawalladzi nafsi biyadih, menunjukkan Allah memang punya tangan.
Tidak perlu ditafsir dengan apa? Kekuasaan atau nikmat atau apa. Ini salah besar nantinya. La yu'minu ahadukum. Salah seorang dari kalian tidak beriman. Maksudnya iman yang mana? Yaitu imanan kamilan. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Fathul Bari. Demikian pula Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari juga. Demikian pula Al-Qadhi Al-Aini dalam Umdatul Qari. Ini yang ditiadakan adalah kesempurnaan iman. Hatta akuna ahabba ilaih, sehingga aku lebih dia cintai, min walidihi wa waladih, daripada ayah dia dan anak dia, daripada orang tua dia dan keturunannya. Tayyib, di sini Rasulullah SAW menggabungkan dua arah. Orang tua ini inti pembahasannya adalah apa? Yaitu hak untuk mendapatkan penghormatan dan pemuliaan. Anak-anak dan keturunan, inti pembahasannya adalah hak untuk disayangi dan mendapatkan belas kasihan. Ternyata orang-orang yang paling penting dalam hidup kita itu, yang paling berhak mendapatkan penghormatan dan pemuliaan, dan juga yang paling berhak mendapatkan kasih sayang dan belas kasihan, ini tetap apa? Nabi Muhammad SAW wajib untuk lebih diutamakan. Baik, dan ini adalah imanun wajib, iman yang wajib. Yang barang siapa tidak memenuhi ini, walaupun dia masih punya iman, tetapi apa? Tetapi dia berdosa, imannya tidak sempurna. Makanya Nabi sampai bersumpah meniadakan iman orang ini, yaitu meniadakan kesempurnaan iman. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwasanya pembahasan ini menunjukkan pentingnya, yaitu tingginya nilai kecintaan kepada Rasulullah SAW. Sampai-sampai Allah Ta'ala menggandengkan kecintaan kepada Rasul dengan apa? Kecintaan pada Allah. Sebagaimana ancaman Allah Ta'ala kepada para pengekor dunia. Allah Ta'ala berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah berfirman kepada Rasulnya, katakan kepada mereka, apabila ayah-ayah kalian, yaitu orang tua kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, yaitu seluruh keturunan kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, harta benda yang kalian usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, tempat-tempat tinggal yang kalian ridhoi, rumah dan istana itu, ahabba ilaikum, lebih, itu semua lebih kalian cintai, minallahi wa rasulih, daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan daripada jihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka nantikan oleh kalian, hatta ya'tiyallahu bi amrih, sehingga Allah mendatangkan urusannya, yaitu apa? Kemenangan untuk kaum mukminin dan kekalahan untuk orang-orang yang mengutamakan orang lain atau pihak yang lain. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak mencintai kaum yang fasik. Ini menunjukkan orang yang berbuat seperti tadi dia pelaku dosa besar. Dia masih punya iman, tetapi apa? Imannya mengalami dosa-dosa besar sehingga berkurang. Baik. Dan dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam kitab satu lagi, yaitu apa? Jami'ul Ulum wal Hikam, bahwasanya di antara konsekuensi dan kandungan lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada mencintai yang lain adalah mengikuti Rasul. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Rasulullah kepada mereka, apabila kalian cinta kepada Allah maka ikutilah aku. Jadi wajib mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Dan dijelaskan oleh para pensyarah yang lain, inti dari pembahasan ini kembalinya kepada firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahzab, yaitu apa? An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi lebih berhak oleh kaum mukminin untuk mereka utamakan daripada diri mereka sendiri. Baik. Jadi tapi maksudnya bagaimana pelaksanaannya dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim, yaitu ketika terjadi perbalahan atau terjadi percanggahan. Yaitu apa? Misalkan sekarang adalah waktu untuk sholat, tapi juga sekarang waktu saya untuk bekerja, sementara waktu sholat tinggal 5 menit misalkan, maka disinilah dicabar, diuji mana yang lebih Anda ikuti, Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan untuk sholat ataukah hawa nafsu dan perniagaan. Nah inilah contohnya. Demikian pula kalau di waktu yang sama ada seruan untuk menolong agama Allah, tapi di waktu itu juga kita sedang bercocok tanam. Nah ketika itulah terjadinya apa? Cabaran. Siapa yang lebih diutamakan, Allah dan Rasulnya ataukah justru pertanian yang kita utamakan? Nah inilah maknanya. Adapun kalau dalam situasi yang santai, yang lapang, tidak ada percanggahan, tidak ada perbalahan, maka ini tidak perlu kita merasa pening. Misalkan apa? Di menit sekarang ini alhamdulillah sudah sholat isya, dan juga apa? Kita mampu untuk melakukan yang lain-lain, tidak ada pertentangan, maka ini tidak menjadi apa? Sesuatu yang orangnya dikatakan orang ini fasik, karena apa? Situasinya adalah lapang. Adapun kalau wajib memilih salah satu dari dua, nah di sini keimanan kita diuji. Kita mengutamakan Rasulullah ataukah mengutamakan dunia dan sebagainya itu. Demikian pula dijelaskan oleh Al-Khattabi. Misalkan apa? Dalam satu waktu orang tua menyuruh kita, misalkan apa? Yaitu berbuat maksiat. Mungkin orang tua menyuruh untuk kerja di bank misalkan. Sementara kita tahu Rasul melarang itu. Nah, di sini kita dicabar. Apakah kita taat orang tua atau taat pada Rasul? Untuk apa? Justru memilih berbuat maksiat walaupun Rasul melarang itu. Nah, inilah dikatakan apa? Apakah Anda lebih mengutamakan Rasulullah atau lebih mencintai kedua orang tua? Baik. Wallahu a'lam. Kelanjutannya secara lebih panjang insyaallah adalah di hadis yang setelah itu. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.